Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Fatimah. Duduk Bu. Ya, Bu. Mari. Aduh, terima kasih udah datang Bu ya. Alhamdulillah sampai di sini dengan selamat. Masya Allah, indah sekali sekolah Ibu ya. Ya, lumayan lah Bu keadaannya. Baik Bu. Gimana nih? Sehat nggak Ibu hari ini? Alhamdulillah, ini semangat sekali ketemu dengan Bu Fatimah. Masya Allah. Gimana nih Bu? Sudah nyaman Ibu? Sudah apa snack tadi sudah minum? Udah. Tadi kami udah isi bagian tengah. Alhamdulillah Bu ya. Iya Bu. Nah, saya mendapat informasi dari Ibu bahwa Ibu hari ini akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Iya benar. Rencananya seperti apa sih Ibu itu coaching yang akan Ibu laksanakan nanti ya? Iya gini Bu, saya rencananya mau coaching dengan teman saya Ibu Mursyidah. Ibu Mursyidah, ya. Jadi nanti saya mau Ibu tuh bisa membantu saya untuk mengamati jalannya coaching itu seperti apa, apakah sudah sesuai gitu Bu. Wah baik sekali Bu. Berarti nanti saya sebagai pengamat Bu ya. Iya benar. Pada saat proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan rekan Ibu ya, Bu Mursyidah Bayu. Nah sebelumnya nih Bu ya, sebelum nanti proses coaching yang akan kita laksanakan, adakah semacam ini Bu rubrik ataupun coret-coretan Ibu yang akan Ibu gunakan pada saat proses coaching berlangsung nanti Bu? Benar Bu, saya udah coret-coret nih untuk coaching ya. Ada rubriknya, itu saya menggunakan berdasarkan alur tirta. Menggunakan alur tirta, bagus di situ sekali. Kan ada dalam alur tirta sendiri kan dia ada beberapa hal tuh. Benar ya, harus Bu. ada tujuannya. Tujuan betul sekali Bu. Identifikasi, kemudian rencana aksi. Iya. Dan yang terakhir harus ada tanggung jawab dari si coaching nanti. Bermakna dengan alur tirta yang nantinya Ibu terapkan itu, Ibu ingin tujuannya sampai dengan hasil dari solusi yang yang Ibu harapkan itu terhadap coaching terlaksanakan sempurna gitu Bu ya. Benar Bu. Baik Bu. Dalam proses coaching bukan, di situ ada beberapa kompetensi Bu. Ada kompetensi yang harus kita terapkan. Kira-kira Ibu ingin menerapkan kompetensi yang mana nih, biar saya bisa membantu dalam pengembangannya nanti Bu? Iya Bu. Dalam proses coaching ini nanti, saya pinginnya sih semua bisa saya cover ya di dalam coachingnya. Apakah itu terkait dengan presence, kemudian mendengar aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot ke si coachingnya, apakah pakai teknik rasa tadi itu. Saya harap itu saya bisa terapkan di dalam coaching saya Bu. Nah, Ibu ingin saya nanti mengamati proses coachingnya, mengikuti prinsip dari coaching tersebut ya, baik itu dari Ibu hadir sepenuhnya dengan coaching Ibu, ataupun Ibu mendengarkan dengan aktif sama gitu, ataupun nanti terhadap pertanyaan tersebut ya yang Ibu ajukan. Nah, secara spesifik nih Bu, pada saat nanti saya mengamati proses coaching yang Ibu lakukan, Ibu ingin saya lebih fokus atau saya lebih memperhatikan di bagian mana Bu kompetensi tersebut? Iya, ini ada Bu yang buat saya penasaran sekali ya. Apa sih? Pertanyaan berbobot Bu. Wah, pertanyaan. Iya, karena kan di pertanyaan berbobot itu saya rasa itu jadi kunci kalau misalnya kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak dari si coaching tentang kendalanya. Baik. Terus cuman tantangan ya, saya nggak mau kesulitan, tapi tantangan ya. Tantangan, Bu. Baik, tantangannya. Dalam menyusun kalimatnya kan nggak boleh kalimat tertutup gitu ya, pertanyaan tertutup, harus pertanyaan terbuka. Nah di situ saya nanti mau minta tolong Ibu amati apakah pertanyaan-pertanyaan saya buat itu sudah berbobot atau belum gitu. Nah baik, berarti nanti di pertanyaan Ibu ajukan nanti kepada coach Ibu nantinya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan gitu Bu ya. Nah menilik dari pertanyaan yang akan Ibu nanti ajukan kepada coach itu bagaimana sih penilaian Ibu sendiri, penilaian Ibu sendiri terhadap pertanyaan tadi itu sehingga kita dapat mengembangkannya kemudian itu Bu. Nah, gini Bu. Kalau untuk pertanyaan berbobot yang kalau secara teori saya tahu itu kita harus perhatikan penuh si coachingnya dulu. Baik. Dari situ nanti kita harus mampu menangkap ada yang dinamakan kata kunci.
Jadi dari kata kunci itu kita bisa menangkap apa sih emosi yang mau disampaikan si koci. Baik. Dari situ kita bisa susun pertanyaan lebih lanjut yang berkaitan dengan kendala yang dia sampaikan. Baik, luar biasa Ibu. Berarti dengan kita hadir sepenuhnya dengan koci kita, mendengarkan fokus terhadap apa yang disampaikan oleh koci, sehingga ada kata-kata kunci yang bisa kita ambil nanti ya, yang dapat kita sesuaikan ya dengan benar-benar apa pertanyaan-pertanyaan kita berikutnya nanti ya Ibu. Bagus sekali nih. Nah Ibu, harapan Ibu nih setelah nanti melewati proses coaching itu, Ibu ingin apa yang ingin Ibu harapkan dari proses kita hari ini lah, proses coachingnya akan terjadi? Ini untuk coaching, saya berharap nanti setelah kita melaksanakan coaching, saya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Maksudnya berarti nanti saya sudah mampu melakukan coaching. Jadi untuk kedepannya saya bisa terapkan lagi ke teman-teman saya di sekolah. Baik. Jadi sudah mahir gitu yang coachingnya. Berarti ada proses perubahan gitu ya, perkembangan dari terhadap kompetensi yang udah kita Ibu punya sebelumnya, baik ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah ini kan berbincang sejenak sebelum nanti Ibu melakukan proses coachingnya ya. Nah, saya harap juga Ibu nanti lancar acaranya ya, coachingnya lancar dan dapat sampai tujuannya, sampai solusinya. Nah, saya nanti ikut Bu ya, ikut bergabung ya. Saya akan melihat, bukan menilai sih Bu, melihat, mengamati proses dari pertama nanti Ibu melakukan coaching dengan kawan Ibu tadi ya, hingga nanti selesai coaching tersebut kita akan berumur lagi nih Bu. Kita akan berbincang-bincang setelah coaching berlangsung Bu ya. Tapi Bu, nanti saya mungkin agak ini kenapa ini agak malu-malu kali ya. Sama-sama kita ini sama perempuan, sama-sama manusiawi kok. Ya, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalahnya itu ya. Semoga sukses saja coachingnya, prosesnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Ibu sebelumnya. Sama-sama Ibu. Boleh saya mau panggilkan kawannya dulu biar silakan Bu. Siap ya. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya. Nah ini Bu, Bu Mursidah ya, kawan coaching saya udah datang nih. Iya, saya kenal dengan Udah kenal Bu ya. Nah Bu Mursidah nih, saya minta Bu Mursidah ya, dari kemarin katanya mau jumpa, ada salah. Saya yang salah. Oke. Bu Mursidah, nih kemarin kan ada yang mau disampaikan katanya. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan? Saya kan tahu, saya ngajar mata pelajaran matematika. Di kelas 71, saya jam 3 terakhir. Gimana anak jam 3? Pelajaran matematika lagi. Benar. Mungkin anak-anak kan kurang fokus. Ya. Mungkin saya ingin solusinya Bu. Oh baik. Berarti Ibu Mursidah, kalau saya tangkap dari penyampaiannya tadi itu masalah anak-anak yang kurang fokus disebabkan jam pelajarannya di akhir pembelajaran ya, 3 jam Bu Mursidah. Wah luar biasa ya. Nah ini kita nggak lama-lama Bu Mursidah ya, kita sebentar aja sharing-sharing. Kira-kira apa yang Bu Mursidah inginkan nanti setelah kita coaching ini, apa yang mau didapat? Yang saya inginkan anak-anak mau mendengar pelajarannya, anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran, nyaman lah kita waktu mengajarkan. Kita yang mengajar, dia yang dengar, nanti pokoknya ada lah. Berarti tujuannya Bu Mursidah ingin mendapatkan solusi begitu atas kendala, terutama anak-anak ya. Baik Bu Mursidah, dari penyampaian tadi saya mau nanya-nanya nih, itu anak-anaknya tidak fokus apa memang karena di akhir pembelajaran waktu matematikanya, atau mungkin ada penyebab lain selain itu? Ya, kalau saya pikir-pikir kadang-kadang jam 3 terakhir itu nggak jadi masalah, mungkin di diri saya ya, karena metode yang saya lakukan metode itu aja. Ini
Menurut pemikiran saya. Iya, iya. Oke. Ceramah ya. Metode ceramah gitu ya. Ya. Baik, Bu Mursyidah berarti sudah tahu nih masalahnya. Berarti mungkin karena metode yang digunakan, metode ceramah. Oke, baik. Kita sudah dapat masalahnya. Berarti ini untuk ke depan kira-kira nih. Menurut Bu Mursyidah itu kondisi belajar yang ideal itu seperti apa sih? Ya, kita kan inginkan anak-anak bisa ya, bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita ajarkan. Anak-anak bisa lah. Aktif gitu ya, menanggapi. Ya, baik-baik. Nah, kalau biar aktif seperti itu anak-anak kira-kira Bu Mursyidah apa yang Bu Mursyidah bisa lakukan? Metode saya harus ganti ya. Metode, oke. Saya kan udah pikirkan, oh metode ini nggak jalan. Tapi saya harus menggantikan metode yang lain, metode belajar kelompok. Saya udah belajar kelompok. Habis itu kan dalam belajar kelompok itu anak-anak udah jenuh, udah capek bekerja. Saya gunakan ice breaking. Nanti kalau udah dia kerjakan kelompok, nanti anak itu disuruh presentasi per kelompoknya ke depan kelas. Luar biasa. Itu mungkin umumnya yang saya pikirkan. Iya, benar. Ini berarti Bu Mursyidah sudah terpikir untuk menerapkan mengganti metodenya ya, mengganti metode, apakah menggunakan kelompok, kemudian juga bisa menggunakan ice breaking. Nah, untuk ice breaking atau pembagian kelompoknya ini Bu Mursyidah perlu mungkin ada orang lain yang bisa membantu atau gimana? Ada Bu. Ada ya. Saya berkolaborasi dengan sekolah, sejawat, anak-anak itu sendiri, bahkan dengan orang tua dia. Baik, berarti ada dukungan lah dari teman-teman ya. Nah, selain itu ada nggak untuk dapat ice breakingnya mungkin dari ada nggak Ibu cari-cari dari internet gitu? Browsing di YouTube. Oh iya ya, berarti ada ya sumbernya sudah jelas tahu dari mana, kemudian yang mendukung juga ada ya. Nah, Bu Mursyidah untuk rencana aksinya ini kira-kira kapan nih akan diterapkan? Secepatnya Bu Murni. Secepatnya, boleh lebih detail lagi kira-kira? Secepat pertemuan kedua. Di pertemuan selanjutnya berarti ya, di pertemuan ini. Baik. Oke, ini sudah ada 2 ide yang mau diterapkan dan diterapkan di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu Mursyidah, bagaimana? Ada merasa, wah saya sudah dapat ide nih untuk mengatasi kendala anak-anak yang tidak ada motivasi gitu? Luar biasa, Bu. Lega sekali sudah. Oh ya. Alhamdulillah ya. Nah, berarti Bu Mursyidah sudah ada, sudah dapat idenya, sudah bisa diterapkan. Saya harap nanti ini berjalan dengan lancar ya, penerapan idenya. Nanti dikabari saya juga ya, gimana penerapannya, apakah lancar atau ada yang perlu didiskusikan lagi nanti. Boleh ya? Oke, baik Bu Mursyidah, terima kasih untuk waktunya hari ini. Luar biasa, saya juga dapat pembelajaran dari Bu Mursyidah nih, bahwa ternyata metodenya itu harus ganti-ganti Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Mursyidah atas waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Murni, gimana nih Bu perasaannya setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah, lega, bahagia Bu ya. Iya. Apakah ini Bu, apakah tujuan dari Ibu melakukan coaching itu sudah tersampaikan sesuai harapan Bu atau bagaimana? Kalau secara garis besar saya rasa sudah, karena coach saya tadi beliau sudah mendapatkan gambaran apa yang ingin dilakukan atau solusi dari kendala yang beliau hadapi selama ini. Oh, baik Bu. Nah, dari yang Ibu sampaikan barusan, kira-kira selama proses coaching tadi apa saja yang sudah Ibu lakukan? Baik, tadi Bu saya sudah mencoba untuk ada presence, hadir penuh, kemudian juga mendengar aktif, kemudian dari mendengar aktif itu mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti tadi selama pengamatan saya Ibu sudah melaksanakan runtutan dari tahapan Tirta yang sebelumnya Ibu bahas ya, kita bahas sebelumnya itu sudah terlaksanakan dengan bagus. Nah, di sini saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya. Ada yang pertama itu coaching ini kan kita mitra ya. Berarti Ibu melakukan mitra dengan coach Ibu tadi dengan harapan berarti si coach tadi menemukan sendiri Bu solusi dari permasalahan yang dia ungkapkan sendiri yang juga ya. Kemudian
dalam kompetensi tadi prinsip coaching, berarti di situ Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa dengan pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan itu, si coach menemukan solusi terhadap apa yang dihadapinya permasalahannya, yaitu tentang bagaimana tadi ketika beliau sebagai seorang guru berada di jam terakhir, dan jam terakhir itu jam gentingnya lapar, tidur, ngantuk dan sebagainya, dan pelajaran yang beliau ampu itu juga pelajaran matematika. Beliau harus berusaha untuk mencari cara metode dalam membuat siswanya aktif, ya. Benar-benar, Bu. Baik, Bu. Sebenarnya dalam coaching ini kan bersifat rahasia, curhatan kita, ya. Tapi ada hal yang baik sih sebenarnya dalam coaching, yaitu kita menemukan solusi dalam permasalahan kita. Nah, benar. Tadi udah Ibu laksanakan alur peta. Kompetensi apa lagi nih, Bu, yang untuk seterusnya ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching dengan yang mitra Ibu lainnya? Baik, Bu. Tadi kan ada pertanyaan berbobot itu ya, Bu. Iya, benar sekali. Menurut saya tadi memang si coach sudah menemukan, tapi itu masih pertanyaan saya masih belum terlalu detail mungkin untuk menggali informasi dari beliau. Beliau saya lihat sangat cepat menangkap ya tadi. Jadi untuk ke depan saya berharap kemampuan saya untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu bisa lebih didetilkan lagi. Berarti Ibu akan berfokuskan diri pada pertanyaan yang Ibu ajukan untuk lebih secara spesifik detail, ya. Benar-benar. Sehingga coach itu bisa menemukan atau tangkap dia terhadap pertanyaan yang Ibu berikan. Baik, Ibu. Benar sekali, Bu, ya. Bagus. Nah, Ibu, dari hal tersebut, Ibu, selama proses coaching tadi, apa yang Ibu dapatkan, Bu, pada hari ini nih coaching dengan Bu Mursyidah tadi, Bu? Iya, Bu. Ini hari ini coachingnya menarik sekali ya. Tadi Ibu Mursyidah cerita tentang jam pelajaran ya, di akhir pembelajaran ya. Jadi siswanya sudah tidak fokus lagi. Iya, benar. Jadi sebenarnya kita sebagai guru tuh butuh teman untuk bercerita ya. Iya, benar. Ketika kita punya masalah, kadang nggak di rumah, nggak di sekolah, dengan rekan-rekan guru lagi. Baik. Jadi saya rasa kita sangat butuh sekali tempat untuk sharing, berbagi, gitu juga dalam momen coaching ini ya. Iya. Jadi tepat sekali. Jadi saya rasa setiap guru itu butuh kemampuan kompetensi untuk bisa melakukan coaching. Tapi di situ kita bukan memerintah ya. Iya, berarti yang punya masalah menjelaskan sendiri, menceritakan perihalnya yang dihadapi serta rencananya sampai menemukan sendiri ya. Iya, benar, Bu. Kita dengarkan saja gitu, kita bimbing saja. Membimbing dengan pertanyaan-pertanyaan kita gali gitu ya dari potensi yang dimiliki si coach. Bagus sekali, Ibu. Nah, Ibu, jadi Ibu lebih fokus lagi dalam pertanyaan yang akan dikembangkan lebih lanjut lagi, Ibu, ya. Baik, Ibu, harapan saya sih nanti gimana kita semua dapat menyusun pertanyaan berbobot tersebut sesuai dengan yang kita harapkan nanti tujuannya. Kemudian kita juga alur peta yang sudah kita rencanakan itu terlaksanakan dengan baik dan beruntun. Dan kita juga mampu nanti berkolaborasi ya, nanti kita kolaborasi dengan peserta didik. Baik, Ibu, terima kasih waktunya sudah berbagi. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih banyak hari ini sudah membantu. Alhamdulillah. Semoga memang kita dalam hal pendidikan dan kemajuan anak bangsa kita, Bu. Terima kasih, Bu. Kita sampai jumpa kembali di lain waktu, insya Allah, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.